Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mengapresiasi puisi guru kita yang sangat mulia, yaitu Buya Sakur Yasin. Saya akan mencoba mengapresiasi puisi guru kita, ya, yang dengan judul apa, Gus? Judul puisinya? Makna perhatian dalam berbagi penderitaan. Judulnya makna perhatian dalam berbagi penderitaan. dalam berbagi penderitaan. Makna perhatian dalam berbagi penderitaan. Kalau kita lihat dari judulnya saja, ya, tadi makna apa, Ki? Perhatian. Makna perhatian dalam berbagi penderitaan, gitu kan. Ya. Kalau dilihat dari judul, ya, mana mungkin ada orang yang mau, ya, untuk dibagikan penderitaan, gitu kan. Kalau seumpamanya berbaginya rezeki, berbaginya seumpamanya kebahagiaan, mungkin ya banyak orang yang suka sekali, gitu kan. Tapi ya, siapa orang yang mau dibagikan penderitaan, gitu kan? Ya tentu itu adalah orang-orang yang sudah sangat bijak sekali, dan yang selalu mengutamakan, ya, orang lain bahagia, gitu, nggak apa-apa walaupun dianya ikut menderita, gitu. Itu dari maknanya aja, dan itu orang yang hebat yang bisa seperti itu tuh. Coba puisinya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna perhatian dalam berbagi penderitaan. Sebelum engkau memberikan sesuatu kepada siapapun, hendaknya engkau tahu lebih dahulu berapa besar nilainya. Jangan sampai pemberianmu jatuh ke tangan orang yang tidak mampu menilai. Kemudian juga jangan engkau berikan sesuatu yang bernilai terlalu banyak kepada seorang yang punya daya tampung terlalu kecil. Dah, gitu aja, segitu dulu. Ya. Berbagi nilai, ya, di sini berbagi nilai itu, ya, berbagi kebaikan, gitu. Berbagi kebaikan. Jangan sampai kita memberikan kebaikan kepada siapapun yang orang yang setelah kita kasih kebaikan itu tidak mampu atau tidak bisa menghargai kebaikan kita, gitu. Insya Allah maksudnya seperti itu, ya. Begini, orang yang baik, ya, dia tidak akan pernah mengatakan dirinya baik, ya. Akan tetapi, ya, orang yang dibaiki itu semestinya, ya, gitu, dia berterima kasih atas kebaikan orang yang baik hati itu, gitu sebenarnya mah. Terus di kalimat yang kedua, jangan kamu berikan kebaikan itu kepada orang yang otaknya kecil. Daya tampungnya kecil. Daya tampung otaknya kecil, gitu. Ya maksudnya seperti inilah, orang yang daya tampung otaknya kecil, ya, itu gini. Seumpamanya kita memberikan kebaikan, ya, berupa
kita kasih uang, Mm. kita kasih uang, dan uang ini tolong nanti ya dipergunakan untuk dibikin ya kelas gitu, 4 ruangan gitu ya, 4 ruangan. Nah, uangnya dikasih. Orang yang otaknya besar gitu ya, maksudnya orang yang otaknya besar itu orang yang mampu menghargai kebaikan ya, uang itu Langsung akan dibangun yang 4 ruangan itu Sesuai. sesuai dengan yang punya uang itu, dibangun 4 ruangan gitu ya, dibangun 4 ruangan. Nah, akan tetapi ya ketika orang yang otaknya kecil ya, maksudnya di situ orang yang tidak mampu menghargai kebaikan, uangnya itu digunakannya untuk beli mobil, Beli sawah. untuk beli sawah gitu, untuk fasilitas dirinya dan anak-anaknya Masya gitu. Itu namanya orang yang otaknya kecil gitu. Iya, Artinya apa? Orang yang berotak kecil itu tidak mampu menghargai kebaikan gitu maksudnya, Mas. Terus lanjut. Apa saja yang telah ditolak oleh logika, sulit rasanya dapat diterima oleh rasa. Setelah engkau melihat sendiri peristiwa yang menimpa dirimu, pergaulanmu telah masuk musim panas. Akan engkau lihat sendiri banyak dedaunan yang mulai berjatuhan satu persatu. Akan terjadi seleksi alam, teman palsu pasti akan berguguran. Gimana? Udah gini aja, kita membahasnya persahabatan universal aja ya, persahabatan universal. Seumpamanya kita dulu bersahabat ya, kita banyak bersahabat ya dengan teman-teman kita ya, yang masih mengkaji, kajiannya masih tentang halal haram gitu, bagaimana hukumnya gitu kan. Iya. Tentang seumpamanya tentang surga, tentang neraka gitu kan. Nah, dulu kita bareng berkumpul di wilayah kajian-kajian yang fikih gitu, yang fikih. Kalau kajian-kajian fikih itu kan apa ya? Di fikih itu, kalau di fikih itu sangat ini loh, sangat riskan sekali ya untuk membesarkan diri dan mengecilkan orang lain gitu. Nah, ini ada seumpamanya salah satu teman yang pengetahuannya itu sudah naik gitu, pengetahuannya sudah naik, sudah masuk ke wilayah ketauhidan, sudah masuk ke wilayah ketuhanan gitu. Sehingga orang yang temannya satu yang sudah masuk ke wilayah ketauhidan ini, kalau dia menguraikan tentang Tuhannya kepada teman-temannya yang dahulu ya, yang masih pengetahuannya masih seperti itu ya, maka pengetahuan ketauhidan itu tidak akan diterima gitu. Ditolak mentah-mentah. Iya, seumpamanya gini ya, orang yang sudah masuk ke wilayah ketauhidan mengatakan begini, ketika kamu ya memberikan kebaikan kepada siapapun, kepada orang lain ya, mata dohir kamu, tangan kamu yang memberi gitu. Akan tetapi kalau orang yang sudah masuk ke wilayah ketauhidan, dia akan melihat tangan Tuhan gitu yang memberikannya gitu. Ketika yang sudah masuk ke wilayah ketauhidan ini adalah tangan Tuhan yang memberi gitu kan ya, teman-teman kita yang masih berpengetahuan, yang masih di bawah itu nggak bakalan percaya gitu, nggak bakalan percaya. Dia hanya tahu secara dohir saja gitu, secara dohir bahwasanya ya yang memberi itu saya gitu, itu tangan saya gitu. Sebenarnya mah gitu sih. Sehingga dijauhi ya. Apa? Ya kan maksudnya teman-teman teman palsu pasti akan berguguran.
Ya teman palsu di situ maksudnya ya teman palsu tuh teman-teman yang sudah tidak satu pemikiran lagi gitu, sudah tidak satu pemikiran lagi karena teman yang satunya ini ya yang jadi lakon ini sudah masuk ke wilayah tauhid gitu, sudah pakainya hati, sudah pakainya rasa gitu. Jadi orang yang sudah pakai hati, sudah dengan pakai rasa, itu ketika ngomong apa saja ke mereka sudah gak bakalan diterima gitu maksudnya mah. Terus sikap kita bagaimana terhadap mereka? Ya maksudnya dibawa yang dilanjutin aja dulu. Lanjutin aja dulu. Dilanjutin. Bila terjadi demikian, jangan pernah ragu. Jalan terus pantang mundur, wahai kekasihku. Sekalipun engkau harus melawan arus, seekor burung akan terbang semakin tinggi ketika melawan arus angin. Ada kebiasaan. Satu kalimat motivasi yang telah kusampaikan kepadamu. Sampai itu aja, sampai ya, melawan arus angin aja. Melawan arus angin. Iya. Coba dibaca lagi. Diulangi ya. Diulangi lagi. Bila terjadi demikian, jangan pernah ragu, jalan terus pantang mundur, wahai kekasihku. Sekalipun kau harus melawan arus, seekor burung akan terbang semakin tinggi ketika melawan arus angin. Dah, sampai situ aja. Nah, ini ya orang yang sudah memasuki wilayah ketauhidan, sudah masuki wilayah ketuhanan gitu ya. Dia sudah nyaman dengan hatinya, dia seumpamanya sudah rasanya sudah sensitif gitu kan ya. Walaupun teman-temannya yang dulu menghujat gitu ya, menghujat gitu, wah kamu mah katanya nggak masuk akal gitu. Masa ya sebenarnya kalau ketauhidan, ilmu-ilmu tauhid itu ya apapun itu yang diinginkan Tuhan itu pasti tidak akan dikonfirmasi oleh logika kita gitu. Jadi sudah ketika kamu sedang belajar nyaman di wilayah ketauhidan ya tentang ketuhanan, ya sudah kamu nggak ada urusan dengan mereka, kamu masuk terus ke wilayah ketuhanan itu gitu. Bagaimana caranya disenangi oleh Allah, bagaimana menyenangkan Allah, bagaimana bisa berbaik untuk makhluk-makhluk Allah. Sudah lanjutkan saja, abaikan siapapun gitu. Gitu mungkin maksudnya seperti itu gitu. Luar biasa. Iya. Coba baca lagi. Satu kalimat motivasi yang telah kusampaikan kepadamu pada saat engkau sedang terjatuh adalah jauh lebih baik daripada sanjungan-sanjungan yang aku limpahkan kepadamu pada saat engkau mencapai keberhasilan. Nah, gini ya. Orang yang sudah masuk ke wilayah ketauhidan ya itu akan lebih hebat lagi kalau dikasih motivasi gitu. Maksudnya dikasih motivasi itu maksudnya gini ya. Di situ kalimatnya apa kita tadi? Kalimatnya daripada disanjung ya, iya. Daripada satu kalimat motivasi. Iya. Yang kalimat motivasi itu lebih berharga ya, akan lebih baik daripada kalimat sanjungan-sanjungan gitu. Kalau sanjungan itu nanti ujungnya ya masuk ke wilayah keterpurukan. Kalau orang disanjung itu ya, dia egonya itu semakin tinggi, semakin besar egonya kalau di wilayah sanjungan. Kalau di wilayah motivasi ya nanti dia akan merendah gitu, sesuai dengan apa yang selalu diuraikan dalam kajian-kajian tauhid, bahwasanya orang yang selalu merendah ya, ketika hati kita direndahkan serendah-rendahnya, maka derajat kita akan diangkat setinggi-tingginya oleh Tuhan gitu kan.
Akan tetapi kalau kita tinggi hati, ya kita sombong, nanti kita akan dipangkas oleh Tuhan gitu. Dipangkasnya dengan apa? Ya dengan penyakit, dengan kebingungan gitu kan, dengan kekecewaan gitu. Kita tersiksa dengan merasa kita sudah tinggi gitu. Coba dilanjut lagi, Ki. Percayalah wahai kekasihku, aku selalu mendengarkan suaramu dari balik tutup mulutmu dengan jelas dan gamblang, bahwa engkau sedang merintih kesakitan karena dihianati oleh orang yang telah banyak menyimpan rahasiamu. Udah gini aja ya. Dulu teman-temannya ya, sewaktu dia masuk di wilayah belajar fikih gitu kan, belajar fikih, teman-temannya yang banyak waktu itu banyak menghujat gitu kan. Wah, kamu mah sudah nggak logis lagi, kamu mah sudah nggak perilakumu sudah nggak masuk akal gitu kan ya. Ketika banyak yang menghujat dari teman-teman kamu itu, ya sudah, dipersilahkan saja, nggak apa-apa gitu. Toh ya aku tahu, katanya ya, toh aku tahu kamu banyak menangis gitu kan ya, banyak menangis di situ ya, kalimat banyak menangis di situ ya. Dia belajar ilmu tentang ketauhidan ya, setidak-tidaknya ya dia di wilayah menangis itu merindukan Gus sang guru mursyid itu gitu. Saya nggak ada urusan dengan teman-teman saya yang dulu ya, akan tetapi ya dia selalu menangis di dalam kesendiriannya itu sampai bantalnya basah ya, air mata. Iya, dengan derayan air mata ya. Itu dia sedang mengingat gitu guru mursyidnya ini ya, guru mursyid ya. Guru mursyid gini, mursyid yang baik, guru mursyid yang baik itu tidak akan pernah mengatakan dirinya adalah guru mursyid gitu. Kalau saya, kata guru mursyid, dilihat oleh kamu itu baik, ikuti saya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah salah, ya kamu jangan ikut saya, gitu kan. Nah, guru yang demikian maksudnya dirindukan gitu. Nah, merindukan guru mursyid itu ya untuk apa? Ya, untuk yang sedang belajar ilmu tauhid ini ya, supaya dia itu nanti akan dibimbing oleh guru mursyidnya ya, supaya kondisi hatinya bisa meningkat ya, lebih berkualitas, lebih bagus lagi gitu. Maksudnya mah menangis itu merindukan ya, gini, keteduhan wajah sang guru, kesabaran sang guru gitu kan, ketulusannya, kerja kerasnya, itu yang dirindukannya seperti itu gitu. Coba Ki, lagi. Terlalu mudah orang mempercayai berita-berita buruk tentang dirimu. Sebaliknya, terlalu sulit mempercayai berita-berita yang hebat tentang dirimu. Banyak sekali orang yang ada di sekitarmu iri terhadap dirimu, seolah engkau memiliki dunia dan seisinya. Padahal yang engkau miliki hanya segenggam hati yang baik. Dah gini ya, dia yang sedang belajar bertauhid, dia sedang belajar seumpamanya membesarkan Tuhan yang ada di dalam hatinya gitu kan ya. Hatinya selalu membesarkan Allah gitu kan. Terus Ki, gimana Ki, coba Ki? Yang paling atas, yang paling atas. Banyak berita, orang-orang tuh banyak mempercayai tentang berita buruk. Nah, iya gitu kan. Di orang yang sedang belajar bertauhid ini ya, mungkin ibarat tangga ya, dia sudah menginjak ya pijakannya yang lebih tinggi gitu kan. Berarti pengetahuannya saja ya,
pengetahuannya saja sudah tidak umum gitu. Tidak umum seperti ya di kajian-kajian yang masih ya saling menyalahkan, masih saling bertengkar gitu. Wajar ya kalau seumpamanya dia dihujat oleh teman-temannya itu gitu. Nah, di situ juga sebenarnya ya dia itu ya orang-orang teman-teman dekatnya dulu itu irinya itu ke dia itu ya, irinya ke dia itu orang yang keilmuan tauhidnya sudah tinggi, itu pasti seumpamanya dia akan lapang ya, dadanya akan lapang, akan mampu menerima permasalahan apapun akan diterima dengan legowo gitu, dengan senang hati. Karena kalau orang yang sudah bertauhid ya, keputusan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya ya, itu pasti akan diterima dengan senang hati, karena diyakini ya keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik begitu. Nah, terus di situ ada kalimatnya gini ya, padahal ya orang yang dicemburui gitu ya, orang yang dicemburui gitu kan ya, orang yang dicemburui oleh dia itu karena punya pengetahuan dan wawasan ya, dan ketenangan hati yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya modalnya hanya sedikit. Modalnya apa? Modalnya hanya kebaikan hati saja gitu. Segenggam hati yang ya, baik. Segenggam hati yang baik gitu. Karena kalau orang yang baik itu dia akan mampu menilai ya, melihat siapapun semuanya adalah baik gitu. Bahkan ada ya cara mengantisipasi bagaimana ya Gus ya, bagaimana caranya supaya kita selalu menilai orang lain siapapun itu baik semua gitu. Gimana ya, selalu prasangka ke orang lain baik semua gitu kan, bisa sebenarnya mah. Ketika kita melihat ada orang gila, wah ini orang gila, itu dari logika kita. Tapi untuk supaya kita positif ya, berbaik sangka, ketika ada orang gila, wah dia waliullah gitu. Ada lagi sekumpulan anak-anak pemuda sedang mabuk gitu kan ya. Kalau kita dengan logika kita menghujat ya, dia sedang melakukan kesalahan gitu. Tapi untuk supaya kita melihatnya dengan positif gitu ya, dengan positif, jadi prasangka kitanya supaya baik ya. Kenapa nggak bisa kita ngomong ya itu adalah waliullah gitu aja ya. Jadi melihat seumpamanya kejahatan, melihat orang siapapun, coba ya bilang saja itu adalah waliullah gitu. Kalau kita sudah bisa seperti itu Gus ya, melihat siapapun dia adalah waliullah ya, berarti kita sudah bisa ya berprasangka baik kepada siapapun, dan itu akan mendapat, dan ketika kita selalu berprasangka baik kepada siapapun ya, kita oleh Allah akan diberikan kenyamanan hati yang sangat luar biasa gitu. Gitu Gus. Iya. Karena gini ya, kalau kita melihat siapapun dia adalah orang baik ya, energi kebaikan dari dia itu kembali ke kita. Masuk ke kita gitu ya. Kalau kitanya melihat siapapun jahat gitu kan, ya jahat, buruk gitu. Nah, kejahatan itu nanti masuk ke kita gitu, ditransfer gitu. Makanya bagaimana prasangka kita? Kalau kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, kepada siapapun, nanti kebaikan itu akan menjadi kenyamanan hati. Kembali kepada diri kita sendiri dan akan menjadi kenyamanan hati. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita ya meyakini dia itu jahat ya, kejahatan itu akan kembali kepada diri kita dan akan menjadi penyakit gitu. Iya. Lanjut lagi. Alangkah indahnya hidup ini, andaikan kita masing-masing memahami dulu tentang diri sendiri sebelum mencari orang lain
yang mau memahami diri kita. Apapun yang sudah terlewat namanya kenangan. Seindah apapun adanya kenangan itu, hendaknya selalu engkau katakan selamat tinggal. Jangan engkau katakan sampai jumpa lagi. Yang bait awal tadi. Yang bait awal? Iya, enggak, maksudnya yang tadi tuh, yang di atasnya tuh. Alangkah indahnya hidup ini andaikan kita masing-masing memahami diri kita sendiri. Oh ya udah gini. Alangkah indahnya ya kalimatnya, alangkah indahnya ketika kita mampu memahami diri kita sendiri gitu kan. Sebelum sumpamanya sebelum orang lain memahami kita ya. Artinya gini, kamu ya atau kita perkokoh saja dulu Gus diri kitanya sendiri ya, perkokoh saja gitu dengan memperbanyak ya, menebarkan kebaikan-kebaikan kepada siapapun gitu. Nah, nanti kalau diri kitanya sudah kokoh gitu, artinya gini, ketika kita menguraikan dalam kehidupan ini ya, ketika Allah memberi rizki kepada kamu, itu diyakini itu bukan rizki kamu semua, akan tetapi ya Allah menitipkan juga ya ada hak mereka di dalam rizki kamu itu gitu, yang diberikan oleh Allah itu gitu kan. Jadi uang itu bukan milik kamu gitu. Jadi kamu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya di situ fakir miskin, jompo gitu kan, yatim gitu kan. Nah, gini. Sebelum kita mendeklarasikan ya ke siapapun kamu harus dermawan, gitu kan ya. Kitanya harus sudah dermawan terlebih dahulu, maksudnya seperti itu. Maksudnya ketika kitanya sudah bisa dermawan, nah baru kita ngomong kedermawanan kepada orang lain ya, gitu. Nah, baru ketika kitanya sudah dermawan ya, orang lain yang mendengarkan kita ngomong, suara kita akan didengar oleh mereka dan akan dipraktekkan seperti itu maksudnya Adapun persahabatan ya, yang tadi ya, yang sedang belajar ilmu tauhid ya, dengan yang masih yang masih di itu gitu, masih halal, masih haram gitu. Ya sudah, itu dulu ya jadi kenangan aja, jadikan kenangan yang terindah saja gitu. Cuman cukup kenangan itu, kalimatnya apa tadi? Seindah apapun adanya kenangan itu, hendaknya selalu engkau katakan selamat tinggal. Nah iya, selamat tinggal itu ya untuk teman-teman masa lalu ya, yang masih pemikirannya itu masih saling merasa lebih baik dari orang lain gitu. Jangan katakan sampai jumpa lagi. Iya, artinya jangan katakan sampai jumpa lagi itu maksudnya jangan kembali ke komunitas itu lagi gitu. Gitu. Karena di komunitas itu kan kita lelah gitu ya. Di komunitas itu tuh membesarkan diri gitu kan, merasa bisa, merasa mampu gitu kan, dan itu lelah sekali di wilayah itu gitu. Kalau di wilayah ketauhidan ya, itu membentuk kita merasa nggak bisa, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa apapun gitu. Itu lebih nyaman gitu. Kenyamanan yang dicari. Iya. Coba di bait ininya lagi, di bawah lagi. Kekuatan yang engkau miliki wahai kekasihku ternyata bukan ucapanmu dan juga bukan perbuatanmu, melainkan sikap diammu yang sangat luar biasa. Memang betul, perhatian yang muncul dengan sendirinya jauh lebih indah daripada perhatian karena desakan. Pasti rasanya akan menjadi hambar. Sekalipun dalam hidupku belum pernah membaca cerita kehidupan yang happy ending, namun demikian aku tetap yakin, aku masih percaya di langit sana masih tersimpan cerita indah,
sekalipun aku belum sempat dapat membukanya. Nah, udah gitu aja, sampai itu aja, sampai langit aja dulu. Nah, sampai langit itu nanti di YouTube-nya itu season 1 aja, bagian 1 gitu. Nanti dilanjut. Sampai langit aja dulu. Iya. Sampai langit ya. Nah, kekuatan yang kau miliki. Tadi tuh yang paling atas dibaca tadi gimana? Kekuatan yang kau miliki, wahai kekasihku, ternyata bukan ucapanmu dan juga bukan perbuatanmu, melainkan sikap diammu yang luar biasa. Iya. Jadi bukan ucapan dan bukan perbuatan. Tuh di situ tuh Gus, gini sebenarnya mah kalimat diam, ya kalimat diam. Orang yang sudah diam, ya tadinya ketika dia di komunitas-komunitas yang masih saling membanggakan diri, dia banyak ngomong, terus ngomong, ngabisin kuota gitu kan, ya. Setelah masuk ke wilayah ketauhidan, ya, dia punya guru mursyid, dia guru pembimbing ruhani yang spesialis sekali, ya. Kalam-kalam yang terbuang, kalimat-kalimat yang terbuang dulu banyak ngomong itu, ya, biasanya diganti. Kenapa? Itu sudah buang-buang energi. Orang yang bertauhid itu akan banyak diam, ya. Karena di dalam diam juga sebenarnya bukan tidak bergerak, ya, bukan tidak berjalan dan bukan tidak melangkah gitu kan. Ya. Di dalam diam itu, ya, nanti akan lebih bisa transparan, ya, melihat, ya, kondisi teman-temannya yang masih kajian-kajiannya masih saling membanggakan diri, gitu. Di dalam diam banyak informasi. Justru di dalam diam itu dia banyak paham, gitu. Justru di dalam diamnya itu dia banyak paham gitu. Dia tahu permasalahan-permasalahan apapun, tapi dia sudah tidak menceritakan gitu. Karena kalau diceritakan itu akan membuat sakit teman-temannya yang dahulu itu. Makanya dia banyak diam. Artinya mah banyak diam itu dia selalu, ya, di dalam diamnya itu, ya, berdialog dengan dirinya dan di sekitarnya sebenarnya mah. Di dalam diam itu bukan diam bener. Bukan diam bener, ya. Dalam diam dia lebih paham gerak-gerik sahabat-sahabatnya, lebih paham gerak-gerik teman-temannya gitu. Ya mungkin, ya, teman yang bertauhid ini mungkin, ya, kesulitan menguraikan tentang kenyamanan hatinya, ya, kenyamanannya gitu, ya, kenyamanan kondisi hatinya yang sudah kondusif gitu, ya, sudah tenang, sudah damai. Sulit menguraikannya ke mereka, makanya udah lebih baik diam aja lah, gitu. Ya diam juga, ya, dengan harapan mungkin ke depan teman-temannya, ya, mampu merasakan kenyamanan hati seperti orang yang hatinya sudah nyaman tadi, gitu. Terus di bawahnya yang malaikat-malaikat tuh, mereka menduga dengan sikap pura-pura tidak tahu akan menjadi daya tarik yang hebat. Oh, bukan itu. Masih di atas. Oh, yang tadi, ya. Iya, yang di atas itu mah kelanjutannya. Ya memang betul, perhatian yang muncul dengan sendirinya jauh lebih indah. Nah, iya. Daripada di sini daripada didesak gitu. Iya, daripada. Ya maksudnya gini, perhatian orang yang sudah mulai belajar bertauhid gitu kan, ya, ke teman-temannya itu dengan kesadaran diri selalu memperhatikan mereka itu akan sangat indah sekali gitu apabila daripada ada desakan dari orang lain gitu aja. Hambar nanti. Iya, nantinya akan hambar karena itu datang dari orang lain gitu. Dah di bawahnya lagi. Sekalipun dalam hidupku belum pernah membaca cerita kehidupan yang happy ending, namun demikian aku tetap yakin, aku masih percaya
Di langit sana masih tersimpan cerita indah, sekalipun aku belum sempat dapat membukanya. Yang happy ending gimana? Yang happy ending? Yang happy ending di sini kalimatnya, sekalipun dalam hidupku belum pernah membaca cerita kehidupan yang happy ending, namun demikian aku tetap yakin. Aku masih percaya di langit sana masih tersimpan cerita indah, sekalipun aku belum sempat dapat membukanya. Gitu. Happy ending itu ya, happy ending itu ya di akhirnya gitu. Kalau yang umum ya di pengetahuan umum gitu kan, di akhirnya itu husnul khotimah gitu ya, yang di ujungnya baik gitu. Happy ending itu di penghujungnya baik gitu. Terus yang malaikat tadi ada malaikatnya. Namun demikian aku tetap yakin, aku masih percaya di langit sana masih tersimpan cerita indah. Oh gitu. Sekalipun aku belum sempat dapat membukanya. Simbol ya, simbol langit itu sebenarnya mah. Kalau simbol langit itu ya adalah para malaikat gitu. Simbol langit itu adalah para malaikat ya. Ahli langit Gus ya, ahli langit itu adalah mereka ya, manusia siapapun ya yang perilakunya nih ya, perilakunya menyentuh ke perilaku ya yang diinformasikan ya oleh malaikat ya, oleh malaikat ya yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Jadi kita ngelihat gini dulu ya, kalau malaikat dicipta oleh Allah itu di dalam Al-Quran itu menceritakan ya, malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Artinya apa ya, malaikat itu membantu manusia ya, membantu manusia untuk supaya manusia itu ya mengikuti hati atau ruhnya gitu, bukan hawa nafsunya gitu. Jadi malaikat itu di situ simbol manusia yang sudah bekerja kepada Allahnya dengan tulus ikhlas gitu aja. Terus di langit ya informasi itu tuh yang terakhir tuh apa? Sekalipun saya belum pernah membukanya gitu. Sekalipun saya belum pernah membukanya gitu. Ya artinya gini, kalau orang yang sudah berperilaku seperti seumpamanya instruksi-instruksi malaikat yang diinstruksikan oleh Tuhan, itu adalah ya isinya adalah kebaikan-kebaikan hati gitu. Sedangkan kebaikan hati itu adalah kebaikan yang dirahasiakan antara kita dengan Tuhan kita gitu. Ya maksudnya sekalipun saya belum membukanya, kalimatnya ya, sekalipun saya belum membukanya. Ya padahal bukan seumpamanya sekalipun saya belum membukanya gitu ya. Kalau belum membukanya itu hanya secara dohir ya. Akan tetapi ya, orang yang banyak merahasiakan kebaikan antara dirinya, rahasia kebaikan antara dirinya dengan Tuhannya gitu ya. Ya orang tadi ya bisa merasakan sendiri gitu, bisa